Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan review Dividend Hunter saham Dimas kuartal pertama tahun 2023. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama teman-teman, waktu di awal tahun ya, ini video pertama saya di 2023 yang dimana saya bongkar emiten Dimas ya, yang dimana waktu itu laporannya hanya sampai Q3 2022. Dan Dimas ini memang merupakan saham dividen, dan saya memiliki target harga ya teman-teman, yang dimana saya tuliskan juga di kolom komentar saya, yang dimana target harga saya sekitar 180 sampai 200 ya. Ini mana saya mereview untuk saham Dimas ini memang sangat rutin dalam membagikan dividennya. Yang dimana dari Q3 itu sendiri kan Q4-nya belum keluar ya. Dan dimana EPS dari Q4-nya atau kinerja laporan keuangannya yang Q4 lumayan bagus. Yang dimana kita bisa prediksi bahwa dividen dari saham Dimas ini adalah 100%. Dan ini ada hari ini di tanggal 20 ya teman-teman. Yang dimana saya target ya, dari kemarin pertama kali buat di 7 Januari ya, saya target 6 bulan kemudian saya akan mereview saham ini lagi ya. Dan memang untuk saham ini saya juga melakukan pembelian ya teman-teman. Dan waktu saya buat video ini memang harga saham dari Dimas ini masih cukup bawah ya, yaitu di 159. Dan teman-teman, saya punya saham Dimas ini, yang dimana tanggal 19 kemarin ya, saya sudah melakukan aksi jual ya. Cuman memang ada sedikit yang masih saya hold sebanyak ya 2000 lot lah ya, yang sekitar yang dimana average-nya hanya di 159, itu yang masih saya hold. Sisanya sudah saya lakukan penjualan karena memang ada saham lain yang sedang saya incar gitu. Dan teman-teman, kita lihat dari analisa bisnisnya untuk di Q1 2023 ini untuk dari saham Dimas. Dan saya akan jelasin juga kenapa saya melepas saham Dimas sebelum mencapai target harga saya, yaitu di 180 ya sampai 200. Oke, kita masuk untuk analisa bisnisnya. Yang pertama, dari Dimas ini kan saham properti ya. Jadi di sektornya dia juga properti. Produk dan jasanya adalah dia jual kawasan industri ya, habis itu komersial sama residensial. Terus untuk analisa marketnya, saya tidak memiliki produk dari Dimas. Terus karena ini properti pasti dibutuhkan sehari-hari, gampang diakses juga, yang dimana kalau teman-teman tinggal di sekitaran Cikarang ya teman-teman ya. Terus untuk kompetitor ada ya, ekonomi muat, menurut saya juga ada ekonomi muatnya, yang dimana secara bisnis data center ya teman-teman, yang dimana data center ini membutuhkan fasilitas tertentu, yang dimana Dimas sudah ready ya, cukup ready dalam fasilitasnya, yang dimana itu menjadi advantage dari perusahaan Dimas ini sendiri. Terus untuk segmen marketnya untuk Indonesia ya, market share-nya berapa persen itu saya tidak mendapatkan datanya. Dan saham ini saya kategorikan sebagai saham yang slow growth ya, yang dimana rutin dalam membagikan dividen. Terus untuk analisa GCG-nya, ini ownernya dimiliki oleh Sinarmas, pengalamannya lebih dari 6 tahun ya. Untuk kasus hukum dari Dimas ini tidak ada, buyback saham juga tidak ada, dan mayoritasnya sebesar 57,28%. Terus untuk gaji karyawan, kalau saya lihat dari laporan keuangannya, kalau saya bagi bisa didapatkan sekitar 18,6 juta per bulannya untuk per satu karyawan. Terus kita lihat dari segi revenue-nya ya. Di sini revenue-nya ini adalah target marketing sales-nya ya teman-teman ya. Jadi target marketing sales-nya 1,8 T untuk di tahun 2023. Realisasi di Q1-nya sekitar 0,6 T. Jadi ini bagus sekali ya, yaitu sekitar 33%. Tetapi ketika kita berbicara tentang laporan keuangan, dari marketing sales jadi net revenue ya, itu hanya sepertiganya teman-teman. Jadi revenue untuk Q1-nya hanya 223 dari yang marketing sales-nya, yaitu 600 miliar.
Jadi dengan ini mengalami penurunan 64% dibanding dengan 2022. Dan ini hanya di saya setahun kan, jadi kalau setahun kan mengalami penurunan. Tetapi kita kan memang harus melihat kinerja dari Q2, Q3, dan Q4-nya. Terus untuk net profitnya di 1,17 T ya. Dan realisasinya di 155 miliar, jadi hanya 13% dari memang dari pendapatan dari 2023 ini. Dan mengalami penurunan juga sekitar 60% ya. Tetapi teman-teman untuk secara margin kayak net profit marginnya itu lumayan mengalami kenaikan teman-teman. Yaitu dari 223 jadi 155 itu hampir sekitar 70%. Ini mana kalau dibandingkan secara persentase mengalami kenaikan untuk dari saham Dimas. Terus kita lihat dari segi asetnya. Untuk dari segi asetnya mengalami kenaikan, dan untuk Dimas ini memiliki deposito sekitar 700 miliar. Dan dengan bunganya sekitar mendekati 1%, jadi total untuk bunganya, pendapatan bunganya sekitar 6,5 miliar. Terus untuk dari segi hutangnya itu kebanyakan liabilitas kontrak ya, yaitu bukan hutang perbankan, dan hutangnya juga mengalami kenaikan. Dan properti ini gini teman-teman, ketika mereka melakukan penjualan, mereka tidak bisa langsung melakukan pengakuan sebagai pendapatan. Mereka harus mengakui terlebih dahulu sebagai hutang jika mereka belum melakukan serah terima. Terus untuk dari segi modalnya mengalami kenaikan juga, dan kenaikannya sebesar 2,7%. Terus kita lihat lagi dari rasio keuangannya yang tadi saya sebutin di awal, yaitu net profit marginnya hampir 70% teman-teman. Jadi ini net profit margin yang sangat bagus ya, karena memang Dimas ini rata-rata menjual tanah ya teman-teman. Terus untuk dari pernya di 13,49 kali, PV di 1,43 kali, DR-nya 16% ya, jadi ini secara hutangnya memang kecil. ROE-nya 10,56%, ROA-nya di 9,08%, dividennya ada, cash flow operating dan investingnya positif. Untuk financingnya tidak ada ya teman-teman, jadi mereka tidak ada kegiatan financing, jadi itu tidak ada dalam laporan kuartal pertama 2023-nya mereka. Terus untuk beberapa catatan teman-teman, secara kebijakan DPR, Dimas ini memiliki kebijakan DPR itu hampir 90% ya, berdasarkan historik. Terus mereka memiliki lembengnya ya. Ketika kita berbicara industri properti, kita harus memperhatikan lembengnya. Yang dimana lembengnya ini di industri masih ada 300 hektar, komersial ada 300-an hektar juga, residensial ada 170 hektar. Jadi secara total ada sekitar 848 hektar. Dengan dikalikan dengan ASP-nya ya, atau average selling price-nya yang mereka sebutkan di dalam public expose-nya mereka. Dan dengan kurang lebih 850 hektar, mereka bisa mendapatkan uang ya, atau pendapatan sekitar 39,6 triliun. Dan untuk saham Dimas ini karena mayoritas masih menjual tanah, jadi untuk recurring income-nya masih sangat kecil, yaitu sekitar 2% saja. Terus untuk margin of safety, untuk harga sekarang di 173. Jadi dari analisa fundamental saya bisa melihat bahwa intrinsic value-nya sekitar 220. Jadi memiliki margin of safety 27%. Dan ini kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa. Untuk produk dan jasa dari Dimas ini sebenarnya masih sangat oke ya, karena mereka jual tanah, dan memang proses penjualan tanah ini tidak gampang ya teman-teman ya. Jadi prosesnya cukup panjang juga, tetapi untuk secara prospek masih sangat memiliki prospek. Untuk GCG-nya berpengalaman, yes berpengalaman. Untuk revenue capai target. Untuk di Q1 ini sebenarnya secara marketing sales-nya menurut saya sangat bagus ya. Jadi dia bisa closing 600 miliar yang dimana targetnya 1,8, jadi udah 33% nih teman-teman. Tetapi secara jadi revenue di laporan keuangan itu masih sepertiganya. Jadi udah 33 punya bagi 3 lagi, jadi hanya 11% dari target yang ditetapkan. Jadi menurut saya ini no ya. Kalau misalnya mereka bisa mencapai 25%, menurut saya masih cukup oke.
Terus untuk net profitnya bagus, menurut saya bagus dengan net profit marginnya. Tetapi kalau secara karena revenue-nya kecil, maka net profitnya juga kecil ya teman-teman. Terus untuk asetnya cukup produktif, hutang berbunganya rendah, ya mereka tidak memiliki hutang dan segi DER-nya pun masih sangat rendah. ROE-nya lebih dari 7%, yes. Untuk margin of safety-nya positif, masih positif. Dividennya lebih dari 7%. Jika disetahunkan memang 25 ya, dibanding dengan harga sekarang pun masih di atas 7%. Jadi untuk dividennya yes, dan dividennya kan dibagi secara 2 kali. Dan sahamnya murah, menurut saya masih murah teman-teman. Dan ini kesimpulannya 9 dibanding 10 ya teman-teman. Dan kenapa saya sudah menjual sebelum mencapai target price-nya saya, yaitu alasan pertama adalah dari kinerja Q1-nya teman-teman. Jadi Q1-nya masih gak begitu bagus, dan yang kedua ini momentum dividend hunter ya. Dan saham ini memang saya kategorikan sebagai dividend hunter, di mana saya pasti akan melepas saham ini sebelum masa dividennya. Saya tidak mengambil dividennya, dan kebetulan juga karena memang ada saham yang lagi saya lirik ya teman-teman. Jadi saya tidak mengambil dividennya. Tetapi memang ada sebagian juga masih saya hold, saya masih melihat apakah ada yang lebih baik. Kalau enggak ya mungkin saya akan mengambil dividen dari saham Dimas ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini untuk review dividend hunter dari salah satu saham yang saya pegang. Jika teman-teman suka, teman-teman bisa like dan subscribe. Teman-teman juga bisa follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman juga bisa join grup saya, grup Telegram di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di kolom deskripsi. Dan teman-teman bisa berkunjung ke website saya di valuestock.id untuk belajar tentang value investing. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. See you in the next video. Bye bye.